Halo semuanya, Crush Movie datang lagi nih. Dan pastinya akan menyajikan review film-film terbaik sejagat raya. Cielah sejagat raya. Tapi kalian udah subscribe belum channel YouTube Crush Movie? Kalau belum, yuk di subscribe dulu dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian menjadi yang paling tahu nih kalau kita ada video terbaru. Film yang kali ini bakal kita bawain adalah film dengan judul Mencuri Raden Saleh. Film dengan genre action ini tayang perdana pada tahun 2022 kemarin loh. Dan kalian tahu siapa pemerannya? Pemerannya adalah aktor-aktor keren yang jadi salah satu film ini. Kabar baiknya, pemerannya adalah Iqbal Ramadan dan Angga Yunanda. Wuhui, ciwi-ciwi, mari kita cicin mata di film ini. Scene awal film ini terdapat seorang pelukis bernama Piko yang sedang melukis lukisan dengan sangat detail. Ternyata lukisannya dilelang dan berhasil terjual sampai 950 juta. Tapi ternyata Piko adalah peniru lukisan handal yang sangat mirip dengan lukisan aslinya. Lukisan Piko dibeli seharga 50 juta dan si pembeli berhasil meraup keuntungan sampai 900 juta loh. Piko memiliki teman bernama Ucup, yaitu seorang hacker handal. Dia sangat ahli dalam meretas sistem internet. Malam harinya, Piko dinner dengan pacarnya yang bernama Sarah. Mereka sama-sama mahasiswa akhir yang berusaha bertahan sampai lulus. Tapi tiba-tiba Ucup datang dan membuat Sarah bad mood dengan kehadiran Ucup. Di sel, Piko menjenguk ayahnya. Ayah Piko ditahan karena dia dijebak oleh teman-temannya. Piko sangat ingin membantu membebaskan ayahnya, tapi ayahnya dimintain uang sebanyak 2 miliar jika ingin bebas. Di markas Piko, Ucup bilang pada Piko kalau lukisannya berhasil dilelang sampai 950 juta. Intinya, untuk selanjutnya mereka bisa mengambil keuntungan yang fair pada pembeli lukisan Piko. Di sebuah bengkel, terdapat dua anak bernama Tuk-Tuk dan Gofar yang sedang diam-diam mengeluarkan mobil. Ternyata mereka akan balapan liar ya guys. Saat Sarah pulang ke rumah, omanya Sarah memarahi Sarah karena Sarah berpacaran dengan seorang pelukis. Oma Sarah juga bilang kalau mereka hanya bisa tinggal 1 tahun lagi di rumah dinas itu. Dan ini menjadi beban Sarah. Di jalanan, balapan berlangsung. Tuk-Tuk mengikuti balapan liar dan Gofar sebagai backingannya. Karena terlihat Tuk-Tuk akan menang, Gofar akhirnya top up semua uangnya untuk taruhan. Tapi apa yang terjadi? Mobil Tuk-Tuk tiba-tiba ada masalah dan membuat Tuk-Tuk kalah. Sedangkan untuk membetulkan mobil itu, mereka sudah tidak punya uang sama sekali dan pasti akan dimarahi oleh bapaknya. Di museum lukisan, Piko dan Ucup bertemu dengan Dini. Dialah pembeli lukisan palsu Piko. Di sana Dini meminta Piko melukis pangeran di Ponegoro. Awalnya Piko menolak, tapi karena bayarannya yang besar dan berhasil sepakat di 2 miliar. Karena Piko memang membutuhkan uang 2 miliar untuk membebaskan ayahnya itu. Piko dan Ucup langsung bersiap untuk melukis ini. Mereka dikasih waktu 1 bulan untuk menyelesaikannya. Ternyata lukisan ini akan dipakai di rumah permadi, yaitu mantan presiden. Di kampusnya, Sarah sedang berlatih bela diri. Dia ternyata seorang atlet bela diri yang handal. Piko menunggu Sarah latihan dan Ucup datang memberikan data-data untuk melukis pangeran di Ponegoro. Ucup dengan mudahnya meretas sistem negara untuk mencari informasi tentang lukisan pangeran di Ponegoro. Piko bilang pada Sarah kalau dia akan sibuk selama 1 bulan untuk menyelesaikan skripsi. Dan Sarah sedikit marah pada Piko tapi akhirnya juga mengerti. Di markas Piko, Piko langsung eksekusi. Dia mulai mengecat kanvas dan bersiap untuk melukis dan dibantu oleh Ucup. Tuk-Tuk dan Gofar yang kerja di bengkel hanya melihat dari kejauhan.
Wow, lukisan Pangeran Diponegoro ini sangat detail ya guys, dan membuat Piko melukis sampai berhari-hari demi mendapatkan hasil yang semirip mungkin. Ucup kesusahan dalam merangkai pemanas dan akhirnya meminta bantuan Gofar. Gofar akhirnya merangkai pemanas sesuai yang dibutuhkan Piko. Setelah dilukis, lukisan itu dipanaskan agar mendapat tekstur yang mirip dengan lukisan asli. And done. Lukisan berhasil jadi dan mirip hingga 99,99%. Piko dan Ucup sangat senang dan mereka berpelukan. Tapi tiba-tiba Sarah datang dan kaget melihat ini. Sarah marah pada Piko karena Piko berbohong. Piko akhirnya menjelaskan semua alasannya dan Sarah pun minta maaf dan lebih mengerti. Akhirnya Sarah memaksa ikut untuk melakukan transaksi dengan Dini. Di tempat parkir bawah tanah, Dini datang dengan rombongan. Dini melihat lukisannya dan Dini sangat puas dengan hasil lukisan Piko. Tiba-tiba Permadi datang. Piko, Ucup, dan Sarah kaget karena ada Permadi. Permadi yang akan membeli lukisan ini. Tapi tiba-tiba kesepakatannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Permadi malah meminta lukisan asli yang ada di Istana Negara dan menukar dengan lukisan Piko. Permadi menjanjikan 15 miliar jika ini berhasil. Awalnya mereka tidak setuju, tapi Permadi mengancam Piko akan menghabisi ayahnya di sel. Jadi mau tidak mau mereka harus pergi melakukan ini. Permadi bilang kalau akan ada pameran tahunan 3 minggu lagi. Di situ mereka akan punya peluang untuk menukar lukisan. Di markas, Piko, Ucup, dan Sarah sangat kesal. Mereka berdebat dan bingung karena sekarang posisinya mereka dijebak. Ucup pun akhirnya membedah rencana mereka, yaitu tentang pro dan kontranya. Sampai akhirnya mereka harus setuju melakukan ini demi keselamatan ayah Piko dan demi sisa uang 15 miliar. Tapi jika mereka tidak berhasil, mereka semua akan tertangkap polisi. Ucup sebagai otak di kelompok akhirnya menyusun rencana dan menyusup semua rencana Permadi. Ucup keren banget ya guys. Akhirnya mereka memiliki rencana untuk menukar lukisan saat pengiriman berlangsung. Karena mereka membutuhkan sopir dan mekanik untuk melanjutkan rencana mereka, Piko langsung mengajak Tuk-Tuk dan Gofar untuk kerjasama. Rencana Ucup yang pertama, saat malam hari mereka semua menyusup ke kantor pengiriman, yaitu Senopati Express untuk mencari jadwal dan jam pengiriman lukisan Pangeran Diponegoro. Tapi bukannya membuahkan hasil, mereka hampir tertangkap oleh Satpam. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung. Gofar yang hampir tertangkap ini ditolong oleh Sarah karena Sarah sangat handal dalam berkelahi. Langkah awal mereka gagal. Piko dan lainnya akhirnya bilang pada Ucup kalau sepertinya mereka membutuhkan satu orang lagi yang pintar, kaya, dan memiliki privilege supaya bisa membantu mereka melancarkan aksi mereka. Dan Ucup langsung teringat seseorang. Ucup langsung pergi ke bandar judi bernama Vela. Dia adalah anak orang kaya raya dan ternyata Ucup naksir nih sama Vela. Ucup berhasil memenangkan judi dan menawarkan Vela untuk gabung di petualangan mereka. Hebat banget ya guys, Ucup bisa mengalahkan Vela si bandar judi. Ucup dan Vela akhirnya menuju ke markas Piko. Tapi sedikit pertengkaran terjadi karena Tuk-Tuk dan Gofar memiliki dendam pada Vela. Tapi akhirnya mereka semua mampu menangani ini. Vela melihat rencana mereka dan ternyata rencana mereka masih banyak yang miss. Vela akhirnya langsung memberikan ide, yaitu harus ada yang menyusup ke perusahaan pengiriman itu. Gofar dan Tuk-Tuk langsung dibuatkan ijazah tiruan, dan dengan mudahnya Vela memasukkan Tuk-Tuk dan Gofar bekerja di sana. Rencana selanjutnya, mereka semua membuat truk tiruan yang mirip banget dengan truk pengiriman itu. Sedangkan Tuk-Tuk dan Gofar sebagai sopir mencuri jadwal pengiriman untuk pameran lukisan. Dan berhasil, Tuk-Tuk menukar jadwal dengan sopir pengirim itu dengan alasan memiliki tiket liburan gratis. Dan sopir saat mengantar lukisan itu adalah Tuk-Tuk dan Gofar. Polisi sudah siap menjaga pengiriman lukisan ini, dan harinya pun tiba. Semua bersiap untuk melancarkan aksi penukaran lukisan ini. Saat Tuk-Tuk dan Gofar berangkat,
Vela membuat kemacetan dan keributan supaya macet. Dan saat hampir di tempat, Piko dan Sarah juga berangkat dengan truk yang sudah dibuat semirip mungkin dengan lukisan palsunya itu. Tapi polisi melihat ada truk yang sama. Saat di terowongan, polisi langsung menabrak truk yang dibawa oleh Piko dan Sarah. Piko berteriak ada polisi dan semua langsung panik dan kabur. Tuk-tuk menerobos mobil dan Piko juga. Vela dan Ucup langsung kabur. Tapi sayangnya tuk-tuk tertangkap. Gofar kabur duluan bersama dengan Sarah dan Piko. Aksi kejar-kejaran Piko dengan polisi ini sangat tegang. Begitupun dengan aksi kejar-kejaran antara Sarah dan Polwan. Di scene ini sangat tegang ya guys. Piko harus sampai melompat-lompat di atap dan Sarah juga sempat berkelahi dengan Polwan itu. Tapi Sarah dan Piko berhasil kabur dari kejaran polisi ya guys. Di hotel, Ucup dan Vela bersembunyi. Vela memiliki ajudan dan dia meminta tolong ajudannya untuk mencari informasi di luar sana. Ucup yang takut ketakutan ini ditenangkan oleh Vela karena Vela percaya dengan ajudannya itu. Ucup dan Vela kepikiran dengan teman-temannya apakah ada yang tertangkap polisi atau tidak. Piko balik ke markas dan di sana sudah ada Gofar. Setelah itu Sarah datang. Sarah marah kenapa Piko meninggalkannya. Tapi Piko kan juga sudah menyuruh Sarah kabur. Mereka semua bersedih karena rencana mereka gagal. Di kantor polisi, Tuk-tuk diwawancarai tapi dia tidak berbicara apapun. Dan sayangnya identitas Ucup alias Yusuf Hamdan ini diketahui oleh polisi. Lukisan dari 2 truk akhirnya juga ditahan dan membuat polisi bingung mana yang asli dan mana yang palsu. Akhirnya polisi mengundang Dini untuk melihat mana lukisan yang asli dan yang palsu. Dini memeriksa lukisan itu dengan seksama dan ditemukanlah mana yang asli dan mana yang palsu. Tapi setelah itu Dini meminta untuk membawa sendiri lukisan yang katanya palsu untuk dilakukan penghancuran sesuai prosedur. Keadaan ini membuat mereka semua bersedih karena mereka gagal. Piko merasa gagal membantu ayahnya keluar dari penjara. Sarah sangat kasihan melihat omanya, Gofar yang kehilangan Tuk-tuk, dan Tuk-tuk yang mendekam di penjara, serta Ucup dan Vela yang sedang bersembunyi. Lukisan pameran pun berlangsung. Piko datang ke pameran itu dan melihat-lihat lukisan di sana. Sampai Piko melihat lukisan Pangeran Diponegoro dan kaget karena itu adalah lukisan miliknya. Ternyata Dini berbohong. Lukisan yang asli dia bawa ke rumah Permadi, sedangkan lukisan palsu yang dibuat untuk pameran. Emang licik banget ya orang-orang ini. Piko kembali pulang dan di jalan dia seperti diikuti oleh orang. Ternyata orang itu adalah Ucup dan Vela. Mereka kembali ke markas. Mereka saling berpelukan karena selamat, sedangkan Piko dan Ucup marah karena mereka ditipu. Gofar lebih marah dan tidak terima karena Tutuk tertangkap dan mendekam di penjara. Ternyata ini semua ide ayah Piko dengan Permadi, karena Permadi menjanjikan kebebasan pada dirinya. Tapi lagi-lagi Permadi licik dan berbohong. Dia tidak menjamin ayah Piko bebas dan hanya menyewakan pengacara mahal. Ayah Piko marah besar karena Piko juga dilibatkan dalam kasus penukaran lukisan ini. Di markas, Ucup dan semua mulai mengatur rencana dan strategi yang lebih matang untuk menyelamatkan Tuk-tuk. Saat mereka tegang, tiba-tiba Tuk-tuk datang dengan rasa tak bersalah. Semua kaget dan menanyakan bagaimana Tuk-tuk bisa bebas. Ternyata Tuk-tuk memanfaatkan situasi dengan Ucup yang jadi DPO ini, dan dia mengaku sebagai korban. Dia bilang kalau dirinya merasa takut dikejar perampok bernama Ucup, dan untungnya Tuk-tuk adalah sopir resmi dari ekspedisi pengiriman itu. Akhirnya semua tenang karena semua selamat. Di sel ada box yang dibawa ke dalam mobil, dan ternyata di dalam box itu adalah ayah Piko yang berhasil kabur dan bebas dengan bantuan pengacara itu. Mereka semua lanjut menyusun rencana untuk mengambil lukisan di rumah Permadi, dan caranya adalah mengambil lukisan saat acara ulang tahun Rama, yaitu anaknya. Di sini Sarah adalah pintu masuknya dan mulai beraksi. Sarah mulai caper dengan Rama supaya bisa diundang ke acara ulang tahunnya. Dengan mudah, Rama yang buaya darat ini langsung masuk ke perangkap Sarah. Rencana selanjutnya
harus ada penyusup yang masuk menyamar menjadi vendor acara. Dan sekarang giliran Ucup dan Piko yang beraksi. Vela dengan mudahnya membeli perusahaan vendor itu dengan bantuan mamanya yang kaya raya. Mereka dengan mudahnya mengambil kendali untuk melancarkan aksinya di rumah Permadi. Malam selanjutnya, Rama kembali mengajak Sarah dinner. Nah, di sini Sarah berhasil diundang ke acara ulang tahun Rama. Rencana Ucup selanjutnya semakin matang. Kini Tuk-Tuk dan Gofar menjadi petugas sound yang padahal di dalamnya berisi Ucup dan Piko. Mereka membawa Ucup dan Piko ke ruang server untuk meretas CCTV. Sedangkan petugas CCTV dialihkan Vela agar tidak melihat mereka. Ucup bekerja meretas CCTV ini dan membuat mereka aman menjalankan aksinya. Malam acara ulang tahun Rama tiba. Kini Sarah datang dengan undangan spesial dari Rama. Dan di sini ada seorang pria yang memandangi Sarah. Intinya mereka nanti akan melakukan bom waktu yang membuat keributan dan mengalihkan supaya Ucup dan Piko gampang membawa lukisannya itu. Bom waktu mereka adalah membuat asa bohongan agar terdeteksi kebakaran dan membuat semua orang kabur. Piko dan Ucup masuk sebagai pelayan. Mereka berdua mengantarkan minuman pada Permadi dan menyelinap masuk ke kamar Permadi. Rencana mereka semua sangat matang ya guys. Di kamar Permadi ada beberapa lukisan dan pastinya ada lukisan asli Raden Saleh di sana. Mereka berdua berusaha melepas lukisan itu, tapi Piko malah teralih pada lukisan lain. Tapi ajudan Permadi datang dan melihat ada nampan minuman di depan kamar Permadi. Dia mengecek kamar Permadi dan untungnya Piko dan Ucup bisa bersembunyi sampai ajudan Permadi keluar. Tapi kini pintu kamar Permadi terkunci dari luar. Piko dan Ucup terjebak di kamar Permadi. Dan di sini asa buatan Gofar macet dan tidak menyala. Mereka semua panik dan mencari solusi lain. Sarah mau tidak mau menjadi bom waktunya dengan membuat keributan dengan Rama. Semua ajudan Rama bergantian bertarung dengan Sarah. Di sini Sarah hebat banget ya guys, bisa bertarung dengan semua ajudan. Saat salah satu ajudan ada yang hampir memukul Sarah dengan botol, pria tadi yang memandang Sarah akhirnya membantu Sarah dan membuat perkelahian ini semakin panas. Sedangkan Tuk-Tuk dan Gofar kebingungan. Gofar yang marah ini menendang-nendang mesinnya dan tanpa sengaja mesin asapnya hidup. Asapnya muncul dan membuat bel kebakaran aktif dan semua pintu juga otomatis terbuka. Semua orang panik keluar bersamaan dengan Ucup dan Piko yang memasukkan lukisan ke dalam mobil. Ucup dan Piko akhirnya kabur membawa lukisan itu. Piko dan Ucup sangat senang karena kali ini mereka berhasil membawa kabur lukisannya. Tapi di tengah-tengah kegembiraan mereka, Piko tidak melihat ada mobil yang ngebut dan menabrak mobil mereka. Orang di dalam mobil mereka langsung memukulin Piko dan Ucup. Mereka sempat berkelahi ketat sampai akhirnya Ucup tidak sengaja membuka topeng orang itu. Kagetnya, orang itu adalah ayah Piko. Ternyata ayah Piko datang ke acara itu dan dialah yang melindungi Piko dari para ajudan Permadi. Ayah Piko marah karena bukan ini yang dia mau. Sedangkan Piko lebih marah karena ini jalan satu-satunya yang bisa membebaskan ayahnya. Ayah Piko menganggap dengan lukisan itu dia bisa bebas. Ayah Piko dengan gampangnya membawa kabur lukisan itu. Piko dan Ucup menangis sejadi-jadinya di tengah hujan. Vela, Sarah, Tuk-Tuk, dan Gofar akhirnya datang menjemput Ucup dan Piko. Di jalan, ayah Piko mengecek ternyata lukisan yang dibawanya bukan lukisan Raden Saleh. Yap, mereka membawa lukisan lain. Sedangkan lukisan Raden Saleh ini, Tuk-Tuk dan Gofar yang membawa kabur ketika mati lampu. Intinya, mereka berhasil membawa kabur lukisan itu. Permadi dan Rama kini resah dan bingung karena lukisannya hilang sekejap mata. Ucup mendapatkan telepon dari Dini dan bilang kalau tadi dia melihat Ucup dan Piko membawa lukisannya. Dan dia bilang kalau ada calon pembeli yang mau membeli sebesar 150 miliar. Wow, mereka semua sangat senang dan tidak menyangka kalau ini akan berakhir bahagia. Gimana teman-teman? Aksi pencurian, bukan pencurian ya, tapi pengambilan kembali lukisan Raden Saleh ini sangat seru bukan?
Dan tapi kini mereka semua menjadi sasaran polisi dengan kasus penculikan Raden Saleh. Filmnya no kaleng-kaleng kan guys, apalagi orangnya juga. Nah, next waktunya kalian tonton film fullnya ya. Dan sampai bertemu di film-film menarik lainnya ya. Bye!